Iya, suaranya mantul Wak. Kan pada deket-deket. Tuh. Iya, gini. Suaranya jelas tuh. Gini. Mikrofonnya padahal. Gas. Oke. Tes, tes, tes. Nah, mantul kan? Suaranya. Itu permukaan. Ya orang tapi bisa 8. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang web service atau sistem terdistribusi. Next. Nah, anggotanya pertama saya sebagai Ruliawan Hamdan dan kedua Ipun Pramudia. Yang pertama konten, mulai dari konten. Yang ke satu ada definition, yang kedua arsitektur, yang ketiga operation, yang keempat example. Di sini ada 4 yang akan kita jelaskan. Yang pertama, definition web service. Dilihat dari gambar, web service merupakan suatu jaringan yang berterbangan di cloud atau awan yang saling terhubung antar satu perangkat dan perangkat lainnya. Nah, ini merupakan pengertiannya. Web service dapat didefinisikan sebagai suatu software atau perangkat lunak yang mengandung atau mendukung interoperabilitas serta interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service merupakan suatu fasilitas yang disediakan oleh website sebagai layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain sehingga dapat terjadi interaksi di semua sistem yang terlibat. Web service juga menyimpan data informasi dalam suatu file XML sehingga dapat diakses oleh sistem lain meskipun beda platform, OS atau bahkan beda bahasa compiler. Perusahaan ternama Hewlett Packard CPIC merupakan penggagas dari web service pada tahun 1999. Meskipun pada saat itu perusahaan ini masih sebagai penyedia layanan e-commerce, e-service. Kemudian pada tahun 2000 Microsoft membuat pertaruhan nama besarnya untuk mulai memperkenalkan web service secara umum, dan vendor lain pun mulai mengikuti langkah-langkahnya. Menurut W3C Web Service Architecture Working Group, pengertian web seperti ini adalah sebuah sistem software yang didesain mendukung interoperabilitas interaksi mesin ke mesin melalui sejumlah jaringan interweb atau service dideskripsikan dengan menggunakan format yang mampu diproses oleh mesin, khususnya WSDL. Sistem lain yang akan berinteraksi dengan web service hanya memerlukan SOS, sedangkan pada web service hubungan antara klien dan server tidak terjadi secara langsung. Hubungan antara klien dan service dijembatani oleh file web service dalam format tertentu sehingga akses terhadap database dianggapi tidak secara langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut sebagai web service. Next. Dua, arsitektur komponen.
pada web service. Nah, arsitektur komponen terdiri dari 3. Yang pertama, service provider. Yang kedua, service register. Yang ketiga, service requester. Service provider merupakan berfungsi untuk menyediakan layanan, service dan mengolah sebuah register agar layanan tersebut dapat tersedia. Service register berfungsi sebagai lokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan service yang telah diregister. Kemudian service requester, peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. Intinya, web service memiliki bentuk arsitektur yang terdiri dari beberapa komponen multi-akses. SOAP, XML atau Discover, UDDI, ABXML, Register, dan Communication Layer. Nah, di sini akan menjelaskan tentang SOAP, SOAP, atau lebih dikenal sebagai Simple Object Access Protocol, merupakan suatu protokol atau pengaman bertindak sebagai penyedia layanan pemaketan pesan dalam lingkungan terdistribusinya menggunakan XML atau SOAP, juga memberi fasilitas berupa komunikasi dengan metode RPC, Remote Product Call, antara pihak remote client dan server. SOAP juga merupakan sebuah dokumen XML yang mengatur bagaimana request serta respon bagaimana web service dapat bekerja. Sedangkan XML seperti HTML dan XML merupakan salah satu meta markup language berupa teks biasa namun berbeda. XML lebih difokuskan untuk menyimpan data bukan untuk menampilkan. Pada XML dapat data disimpan secara ringkas dan mudah diatur kepadanya. XML juga suatu format yang menyimpan data, memungkinkan datanya dapat berpindah-pindah antar perangkat melalui internet atau jaringan komputer, sama halnya HTML. Pada XML juga terdapat tag-tag yang dapat ditentukan sendiri agar data bisa ditata lebih terstruktur. Lanjut. UDDI merupakan Universal Description, Discovery, and Integration, memiliki tugas untuk mendeskripsikan bisnis service yang didukung, spesifikasi web service yang digunakan, model program, serta skema yang dipakai. WASDL termasuk ke dalam lingkup service description, juga berupa dokumen XML. Tugasnya untuk memperjelas dalam web service tersedia metode apa saja yang selain itu. WSDL juga memberi penjelasan parameter yang memanggil metode serta pemanggilannya. Kemudian akan dijelaskan oleh Ipun Pramudia. Baik. Yang ketiga yaitu operation web service. Publik menertibkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Yang kedua ada VN service request, mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga service request setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service yang disediakan oleh service provider. Nah, dan yang keempat sampel web service. Contoh dari penerapan web service paling umum adalah pada API, Application Program Interface. API ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perintah, protokol, dan fungsi yang dapat dipakai oleh para programmer dalam membangun sebuah aplikasi. Dengan menggunakan API, program dengan sistem operasi mana saja dapat menerapkan fungsi-fungsi asalkan API-nya sudah diinstal. Bahasa yang digunakan juga lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan menggunakan sistem CAL, sehingga dapat dalam editing maupun update perkembangan aplikasi dapat lebih mudah.
Salah satu contoh API yang sering digunakan adalah Google Maps API untuk keperluan aplikasi sistem geografis. API pada aplikasi traveling juga sering dipakai mengingat saat ini sudah tren transportasi online, serta API ongkir yang menunjang keberadaan web marketplace. Sekian, terima kasih untuk presentasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih, jadi ini paling mana ya kan?